terima kasih masih tetap setia di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, masih sama Kak Seto nih. Kak Seto, aku tadi penasaran nih, tadi di segmen awal sempat bahas sekarang bukan Kak Seto lagi tapi Kak Seto. Emang cucunya berapa? Cucunya Iya. 3, alhamdulillah sudah 3. Udah 3 Iya. ya? Umur berapa aja? Nah, yang terakhir 7 bulan, yang kedua, yang nomor 2 itu 5 tahun, yang paling sulung? yang pertama hampir 7 tahun. Hampir Nah, 7 ini ya. tahun. Hampir 7 tahun. Ih, kebayang Apa gak sih tuh? punya Lucunya. kakek kayak Oh, Kak iya. Seto? Ih, Seru Iya, banget belum. pasti. kakek Ebel ya. Kakek Ebel. Kakek Ebel. Ini gimana kalau urusan cucu-cucu seberapa terlibat Iya, Kak Seto memang dengan sangat mereka? dekat ya, karena kami tinggal bersama dalam satu, ya kita Satu kompleks gitu ya? Oh, satu rumahnya kompleks tuh deketan. ada 3 rumah lah 3 bersama. rumah. Lalu ya dia tinggal di Kedua situ anak, juga. Jadi nanti bulan depan tuh memperingati 3 ini yang paling kecil 7 bulan, yang nomor 1 7 tahun, yang kakeknya 70 tahun. Oh, bisa barengan gitu, seru banget. Deket-deketan, Iya, deket-deketan ya. Iya. Nah, tapi yang aku penasaran tuh tadi kan Kak Seto sempat bilang gitu, kalau marah tuh caranya Kak Seto, ya ampun baik banget gitu. Pernah gak sih Kak Seto yang marah emosi gitu, Iya. kelepasan atau gimana? Iya, saya biasanya kalau udah meledak marah itu ya, diledakkan dengan di kamar mandi. Kalau sudah mendengar misalnya biasanya lagu-lagu dari Tapanuli Utara, kalau di kamar mandi sudah di pengungsian dong. Nah, wah ini ayah marah. Ya Allah, marah aja nyanyi. Iya. Merdu banget lagi. Contohnya kayak ke kamar mandi gitu. Iya, artinya semua sudah dikendeng-kendeng marah udah, tapi misalnya masih mungkin kecewa, mungkin apa karena berbagai permasalahan, kadang bukan dari rumah ya, tapi sumber dari luar. Iya, suka kebawa. Udah diledakkan aja, jangan ditahan-tahan. Artinya bahwa ledakan itu ibarat gunung berapi ya, ada Iya. magma yang membara. Nah kalau ditutup itu akan terjadi ledakan. Di tempat-tempat Tapi dibuka lain. saja akhirnya menjadi asap. Nah mungkin kan jadi segala macam potensi Diadem bisa gitu. jadi Jangan hal yang dipendam positif. Tapi intinya. anak-anaknya itu kalau nggak dimarahin dengan cara klasik ya, klasik biasanya orang marah-marah soalnya. Enggak, itu Dimaki-maki. tetap Itu tegas lebih- perlu, iya, tetap ketegasan tegas perlu. perlu. Jadi tidak. Jadi misalnya dengan pembicaraan sebelumnya kita bikin komitmen. Oh jadi Nggak keputusannya dirundingkan. tegas tapi Iya. bukan dikeluarkan dengan maki-maki gitu ya. Iya, betul begitu. Oh, Hal-hal Jadi itu yang kemudian konsisten nanti ya. bisa ini ya membentuk karakter anak untuk kedepannya Kak Seto ya dengan hal-hal tadi komunikasi antar keluarga, Iya, anak dan orang iya. tua. Yang paling penting adalah bisa bekerja sama. Itu karena anak banyak tidak bisa bekerja sama karena selalu dengan cara kekerasan, dengan cara pemaksaan. iya. Akhirnya nanti dia jadi pemimpin juga memaksakan aja. Jadi direktur, jadi kepala ini main perintah Jangan dan ego sebagainya. ya orang sebagai orang tua Betul. jangan ego Dan- akan kemauannya. Iya, yang penting lagi juga antara suami, istri, kakek, nenek itu Harus itu juga kompak. kuncinya, Ha-ha, harus kompak. Dan kunci kompak yaitu komunikasi yang efektif tadi, begitu. Nah, Iya, iya. bicara soal sistem parenting yang tadi Kak Seto juga sempat sampaikan, ini kan sudah puluhan tahun ya Kak Seto ini mengabdikan diri untuk terjun langsung menangani masalah persoalan anak di Indonesia. Nah ini gimana sih awalnya terjun dan tertarik untuk mengikuti masalah-masalah anak dan lain-lain ini seperti apa? Iya, memang bawaan dari kecil karena saya trauma adik saya yang bungsu meninggal, ya sedih sekali dan akhirnya saya sangat peduli pada anak-anak di sekeliling saya, tetangga kiri kanan, kemudian kalau lebaran kumpul saudara sepupu, saya mendongeng, saya menyanyi dan sebagainya, main sulap dan sebagainya. Nah, kemudian kejadian yang sangat bersejarah itu adalah 51 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya saya ini gagal nggak bisa jadi dokter, gagal masuk FK, UNER. Saya kan kembar kan, dia diterima saya tidak. Oh, jadi Unar dan tadinya UI ya? mau Apa? jadi dokter. Di universitas itu Universitas Erlangga. Erlangga Surabaya. Ya, Surabaya. Gara-gara gagal saya coba ke UI, ke Undip dan ke UGM.
Susah-susah FK semua memang ya. gagal lagi. Iya. Nah akhirnya saya sedih sekali, akhirnya saya minta izin ibu saya pergi saja memisahkan diri ke Jakarta. Loh, Jakarta nggak ada teman, nggak saudara, nggak sebagainya. Nggak boleh, tapi karena saya nggak kuat, akhirnya bahasa Perancisnya saya minggat gitu. Saya kabur, nah namanya juga nggak punya apa-apa. Saya masuk Jakarta ini, wah ternyata susah cari kerjaan dan sebenarnya saya 7 bulan jadi gelandangan. Merantau Jadi ya. dengan ijazah SMA aja itu ya? Iya, jadi ngelamar apa-apa, waduh enggak. Sampai ngelamar jadi pembantu rumah tangga saja, begitu tahu lulusan SMA, enggak, saya cari yang SD. Waduh, Loh, jadi malah nggak mau malah ya? nggak boleh waktu itu. Jadi akhirnya ya sudah 7 bulan, akhirnya melamar di suatu kantor, saya jadi office boy. Kemudian Jadi saya OB, tanya, ya, jadi sebelumnya saya tidur di emperan, di tempat sampah itu selama 7 bulan. Nah, Bagaimana? kemudian saya waktu itu membantu di suatu tempat, untuk cuci sore hari, lihat ada di TV ada Bukasur, Taman Indria, di TVRI waktu itu. Tahu Taman Indria ya? Olga Kasur alumni ya. Olga alumni Pak Kasur. Pak Kasurnya ya. Pak Kasur kamu kenal? Aku ya itu pencipta lagu ya. Iya. Iya. Aku baru Udah tahu zaman tadi itu dari ya. kamu ternyata punya sekolah juga. Nah, Sekolah. akhirnya saya juga bisa kalau seperti itu. Saya datang ke TVRI, saya tanya, saya mau ketemu Bu Kasur. Wah, bukan di sini, beliau ada di rumahnya. Di mana? Dikasih alamatnya. Dari Senayan ke Cikini saya jalan kaki. Jalan kaki karena nggak punya ongkos Ya, gitu. iya namanya juga gelandangan. Jauh Tapi banget tetap itu. bawa baju yang agak rapi lah. Lalu saya ketok pintunya, yang buka ternyata Pak Kasur. Oh, langsung Lalu saya ketemu. bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Namanya juga calon ya, kapan-kapan maksudnya gitu. Terus apa responnya baik. ketika itu? Oh baik, apa maksudnya? Saya mau jadi pembantu Bapak, nggak usah digaji deh. Pokoknya saya ikhlas apapun juga. Oh boleh, nanti sore datang ya. Nah, beliau punya PAUD ya, namanya Kebun Kanak-Kanak itu di Taman Situlembang, di Danau Situlembang situ. Oke jam 4 ya, begitu sorenya saya datang. Pak, tadi siang saya datang ke rumah Bapak. Oh iya, siapa Dik namanya? Saya namanya Seto. Lalu ibu-ibu pengasuh yang membawa putra-putrinya yang masih balita Iya, itu iya. diperkenalkan. Ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru calon mahasiswa UI. Langsung Wih, diterima itu wow. waktu itu? Langsung Kok diterima. bisa seyakin itu ya? Makanya terus, Dik siapa namanya? Saya namanya Seto Pak. Nah kita panggil Kak Seto. Itu saya Nama Kak lihat. Seto dari Pak Kasur Iya, berarti? saya lihat jam 4 sore kan. Udah, akhirnya saya udah ngajar nari segala macam. Sampai di rumah kan saya selalu biasa bikin buku harian kan. Saya lihat, loh hari ini tanggal 4. Lalu bulan April ya. 4, bulan 4. Wah serba 4 ini, jam 4, tanggal 4, bulan 4. Nah itu yang saya anggap sebagai hari bersejarah pengabdian saya ke dunia anak-anak. Jadi tahun ini 4 April kemarin berarti sudah 51 tahun saya mengabdi di dunia anak. Kalau menurut Kak Seto sendiri, apa sih yang bikin membuat Pak Kasur menerima gitu kalau dari Kak Seto sendiri? Ya enggak tahu, kalau saya kan selalu yang waktu itu dipesan oleh ibu saya kan waktu kecil terkenal paling 3 hal. Paling bandel, paling jelek, paling bodoh gitu. Masa? Iya, ya saya angka tertinggi kalau matematika dapat 4 waktu kecil ya. Tapi ya udah, waktu itu ibu saya bilang, kamu boleh nggak pinter, kamu boleh nggak cakep, yang penting kamu selalu senyum. Itu yang diajarkan ibu saya. Orang akan senang kalau kamu senyum, kamu ramah kepada siapapun juga. Nah mungkin saya mencoba itu, selalu hormat ya, kepada Pak Kasur, akhirnya ya beliau sangat percaya. Bahkan saya ingat tanggal 23 September Iya. tahun 70 ya waktu itu beliau mengatakan, waktu saya membantu, pokoknya saya waktu bantu apa aja saja dikerjain dibantu. gitu ya? Merapikan angklung, terus beliau pegang punggung saya. Dik, kalau saya mati, itu kata-kata persis seperti itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Itu saya pegang terus sampai sekarang. Amanat dari Pak Kasur ya? Iya. Wow, luar biasa Kak Seto. Ngobrol malam ini tuh benar-benar banyak ilmunya banget. Mulai dari cara mengelola stres, gimana
kita menanggapi anak yang stres, terus parenting juga dapat. Makasih Iya. banyak Kak Seto udah main ke Saatnya Iya, Perempuan terima kasih Bicara. untuk Terima kesempatan kasih. yang berharga di tempat luar biasa ini. Terima kasih Kak. Terima kasih. Semoga sehat selalu, pokoknya Amin. rencana kedepannya semua dilancarin ya. Terima kasih. Iya, Terima kasih. terima kasih. Nah pemirsa, abis ini kita bakalan ada bintang tamu satu lagi. Penasaran kan? Tetap di Saatnya Perempuan Bicara.